Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Ridwan beserta seluruh jajarannya dan seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita adalah orang-orang yang hari ini langkahnya, hatinya, imannya digerakkan oleh Allah untuk sampai ke masjid rumah Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan, tidak mungkin terjadi. Demikian qadarullah. Salawat iringan salam senantiasa terus limpah kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan meluangkan waktu hari ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Karena pada prinsipnya nilai hidup yang bahagia itu terletak pada nilai syukur. Bukan terletak pada status ekonomi, status jabatan, status harta dan lain sebagainya, tapi terletak pada nilai syukur. Bagaimana kita mensyukur nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, yang setiap hari nikmat Allah itu bertebaran di mana-mana, termasuk di dalam tubuh kita. Hari ini kita masih bisa bergerak dan berjalan. Silakan Bapak Ibu saksikan berapa ratus bahkan ribu orang yang terkulai-lunglai di rumah sakit tidak bisa bergerak dan berjalan. Padahal jabatan mereka tinggi, harta mereka banyak, status sosial mereka juga bagus. Hari ini kita masih berikan nafas. Oksigen yang Allah tebarkan gratis buat kita. Silakan hirup oksigen sebanyak mungkin pada hari ini. Ketika Allah sudah memberikan batasan sakit tentang paru-paru kita, maka kita tidak lagi menghirup oksigen bebas, tapi harus berhubungan dengan tabung oksigen. Maka berapa banyak hari ini orang yang terbaring di rumah sakit yang nafasnya hanya terbatas, bahkan dibatasi dengan tabung oksigen. Kita hari ini bernapas dengan bebas. Inilah syukur yang harus kita renungkan selalu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi, mungkin bukan minggu, tinggal menghitung hari, kita akan menyambut sebuah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh maghfirah, yakni bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, ditunggu atau tidak ditunggu, dia pasti datang. Bulan suci Ramadan, dijadwal atau tidak dijadwal oleh kita, dia pasti akan datang. Bulan suci Ramadan, diagendakan atau tidak di buku kita, Ramadan pasti akan datang. Ramadan dicatat atau tidak dicatat dalam catatan buku di hari kita, buku kecil kita, Ramadan pasti akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah Ramadan akan datang seiring dengan umur kita? Itu pertanyaannya. Belum tentu umur kita akan datang beriringan dengan bulan suci Ramadan. Namun demikian, kita tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diperkenankan, dipertemukan kembali dengan bulan suci yang penuh maghfirah, penuh ampunan,
Bulan di mana pahala Allah obral begitu murah. Sebanyak-banyaknya. Yang sunnah bernilai wajib, yang wajib dilipat gandakan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Karena Rajab sudah lewat. Kemarin doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Sekarang Allahumma barik lana wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa kita. Insya Allah tema kita pada siang hari ini adalah membina kekuatan rohani. Rohani asal kata ruh. Kalau sudah urusan ruh, jangankan manusia, saudara. Nabi saja, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, kalau ditanya di mana letaknya ruh, dia nggak bisa jawab. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau ada umatmu yang bertanya tentang ruh, katakan pada mereka, ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu min ilmin illa qalila. Tidaklah kuberi manusia sedikit tentang ilmu ruh. Tidaklah kuberi manusia ilmu tentang ruh illa qalila, kecuali sedikit. Sedikit saja, saudara. Kita nggak paham di mana letaknya ruh. Seperti apa bentuk ruh. Adapun yang sekarang ini bergerak, berjalan, berteriak, bersuara, itu adalah jasad kita, wadah, cangkang, casingnya, saudara. Sedangkan sinyalnya adalah ruh. Selama ini kita katakan itu listrik, iya itu listrik. Tapi seperti apa bentuk listrik kita nggak ada yang tahu. Sama seperti angin, kita hanya merasakan. Seperti apa bentuk angin kita nggak tahu. Tapi ada orang yang nekat, angin warnanya merah. Kok begitu Ustadz? Iya, orang masuk angin, dikerok, pasti merah warnanya. Maka angin warnanya merah. Itu bercanda, biarin aja nggak apa-apa. Jadi bagaimana? Ruh ini juga butuh asupan gizi, saudara. Jasad kita butuh asupan gizi, ya makanan yang sehat. Pola makan, menu makan, ya diatur lah. Jangan jor-joran. Iya sih nyari dunia, tapi fisik kita juga punya hak untuk dihargai, punya hak untuk istirahat. Maka Islam mengatur. Ruh kita juga sama. Perlu asupan gizi. Rohani kita butuh masukan syariat, butuh masukan pencerahan. Maka antara jasmani rohani harus seiring berjalan seimbang. Bagaimana caranya? Jasanya dipelihara, ruhnya diberikan asupan gizi. Salah satunya ya seperti ini, kajian keislaman. Kita ngaji, kita merenung, merefleksi, berkontemplasi sejenak. Ya kalau kita renungkan, subhanallah, nikmat Allah ini nggak akan bisa kita bayangkan, saudara. Kalau kita gambarkan daun-daun di dunia ini kita jadikan kertas semuanya. Laut kita jadikan tintanya Allah untuk menulis nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tuh tinta habis, kertas habis, ilmu Allah belum sempat kita tulis habis. Saking apa? Saking banyak. Cuma kita yang kepo kadang-kadang, ngeluh. Hidup begini amat Ustadz ya. Sholat mah sholat, tapi nggak pernah kaya. Tahajud rajin, duha rajin, waqiah rajin, tapi nggak pernah kaya. Ada orang yang masih punya mindset seperti itu, mengkaitkan sholat dengan kaya. Ya sholat kewajiban dong. Mau dia miskin, dia kaya, jenderal, presiden. Karena sholat kewajiban, sakit, sehat. Bahkan menjelang sakratul maut pun, kalau masih sempat sholat, laksanakan sholat. Dalam kondisi perang pun, sholat diwajibkan. Tidak ada kaitan sholat dengan kaya. Kalau sholat menjadikan seorang menjadi kaya, mungkin yang paling kaya ya habaib, ya para ustadz, ya guru agama, ya para wali Allah, itu orang kaya. Karena mereka sholatnya tidak pernah putus. Kalau sholat dikaitkan dengan kekayaan. Sholat adalah kebutuhan. Sholat adalah kewajiban. Siapapun kita, dalam kondisi apapun, maka sholat menjadi kewajiban. Entah miskin, kaya, papa, sakit, silakan. Sholat wajib kita laksanakan. Baiklah para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluwakum bisyirri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati, kata Allah. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Bisyirri wal khair. Syir keburukan, khair kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Untuk diuji iman kalian, wa ilaina turja'un. Kemanapun kalian pergi, tetap kalian tempat kembalinya adalah kami. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hidup ini kan simpel, saudara, sebetulnya. Mereka yang bahagia, ya sedang Allah uji dengan kebahagiaan. Mereka yang sedang miskin, Allah sedang uji dengan kemiskinannya. Mereka yang sedang naik jabatan terus, grafiknya menanjak terus sampai titik tertinggi, juga Allah sedang uji dengan grafik jabatan. Jadi pada prinsipnya semua itu ujian, siklus, saudara. Ada kalanya hari kita bahagia, bahagia banget. Dunia terasa milik kita berdua, bercengkrama dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan keluarga. Karena kita sedang berada pada posisi yang sangat bahagia. Tapi satu saat kita berada pada posisi yang paling bawah, diuji oleh Allah dalam bentuk kesusahan, kegelisahan, kekurangan ekonomi, galau, cemas. Ini pasti akan datang, silih berganti, saudara. Lah untuk apa Allah adakan itu? Ya ujian. Gimana mereka yang kaya kok nggak sholat, nggak apa, kaya banget? Ingat, dalam Islam ada istilah istidraj. Jadi orang diberikan kekayaan, diberikan kemudahan, tapi pada prinsipnya dia sedang terjebak ke dalam sebuah kubangan yang akan menenggelamkan dia. Hartanya banyak, jabatannya mulus, anteng-anteng aja, enak, statusnya naik, tapi dia tidak pernah open dengan agama, kewajiban dia tinggalkan, tapi hebat terus naik grafiknya. Ingat, istidraj. Allah akan menguji kita dengan cara yang seperti ini, saudara. Tapi naudzubillah min dzalik. Diberi kekayaan, diberi kemudahan, bisnisnya mulus, lurus, pokoknya yang enak aja deh. Nah kita nih yang sholat, yang rajin ibadah, timbullah sedikit iri hati. Orang gak ibadah, kering kerontang itu rohaninya. Tapi kok bisnisnya mulus-mulus aja ya, tendernya jebol terus gitu. Gua yang siang malam jungkir balik gitu ya, nangis siang malam sama Allah, kok nggak pernah didengar sama Allah kan gitu. Hati-hati, saudara. Jangan pernah menjadikan studi komparatif, studi banding semacam ini yang tidak linier. Nggak linier itu. Ibadah itu kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia illa liya'budun. Kecuali untuk ibadah pada Allah. Ibadah selesai, titik. Udah. Urusan kaya miskin ikhtiar. Al-insanu bitahyir, wallahu bitakdir. Manusia ikhtiar, Allah yang nentuin. Jadi jungkir balik itu ikhtiar. Ikhtiar saja sudah. Kita expertnya di bidang apa? Bidang ekonomi. Di situ ikhtiarnya. Saya di bidang mendidik, ya ikhtiar saya di bidang pendidikan dan dakwah. Oh di bidang teknik, ya di bidang teknik. Ikhtiar di bidang teknik. Nanti Allah akan melihat kerja kita. Kalau sudah kerja keras juga, Ustaz gimana? Udah kerja keras, udah doa, udah ikhtiar, udah macam-macam tenaga, pikiran, habis semuanya, tapi nggak pernah ada hasilnya. Maka ada tawakal tuh Allah. Tawakal kepada Allah. Nanti akan Allah balas di akhirat. Diperlihatkan semua apa yang sudah menjadi jerih usaha kita di dunia. Kita ikhlas, tidak Allah perlihatkan. Allah simpan sebagai sebuah investasi di akhirat. Yakin akan Allah perlihatkan. Jadi jangan kepo. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih Ustaz? Ciri-ciri orang yang rohaninya tuh agak mapan gitu loh. Enak, kelihatan adem, slow motion, tenang gitu kan. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang rohani sudah tertata dengan rapi, takut kepada Allah dimanapun dia berada. Ini ciri orang yang rohani sudah tertata dengan baik. Yang pertama, takut kepada Allah dimanapun dia berada. Ketika di kantor, dia hadirkan Allah. Ketika di pasar, dia hadirkan Allah. Di kendaraan, dia hadirkan Allah. Di rumah, dia hadirkan Allah. Ketika transaksi uang, dia hadirkan Allah. Kalau semua lini kehidupannya, setiap gerak jantungnya, setiap desir darahnya, dia hadirkan Allah, maka orang semacam ini akan terjaga. Gak akan neko-neko hidupnya. Karena selalu menghadirkan Allah. Sudah mapan mental spiritualnya, rohaninya sudah menyatu dengan jiwanya. Maka kalau sudah begini nih manusia, nggak akan berani dia korupsi, nggak akan berani dia berdusta, nggak akan berani menyebarkan fitnah dan hoax, nggak akan berani dia. Kenapa? Selalu menghadirkan Allah dimanapun dia berada, dalam setiap gerak, langkah dan aktivitas. Allah ada di sini, Allah ada.
Di kendaraan Allah ada, saya mandi ada, saya tidur ada. Selalu hadirkan Allah. Maka rohaninya akan tersuntik, akan terinfus dengan baik, sehingga perilakunya perilaku yang agamis, perilaku yang religius. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Yang intinya adalah, titik kulminasinya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan nanti kita kaitkan dengan puasa. Sudah ada permintaan request dari Pak Arifin. Ustaz, bahas sedikit puasa insya Allah. Karena puasa juga menyangkut mental, spiritual. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bergairah dalam taat kepada Allah. Ibu-ibu, ibadahnya ditambah, Bu. Bu, ya, ini kadang-kadang mau puasa kepikiran THR, ngecat rumah, kendaraan ganti, jangan ya, mobil masih baru perasaan. Dan ada mindset yang terbalik. Puasa itu menambah ketaatan sebetulnya, saudara. Tapi budaya kita dibalik. Puasa hari pertama penuh, kedua penuh, ketiga penuh, terawih penuh, 4 penuh, penuh banget. Terutama ibu-ibu. Kalau terawih ibu-ibu, tuh mukenanya depan masjid, mukenanya. Orangnya masih di rumah. Titip, mukena gue ya, digeser gue tonjok. Ibu-ibu itu. Mukenanya udah duluan, orangnya di rumah. Saking semangat 45 mau terawih. Hari pertama bagus, hari kedua bagus, ketiga, keempat, masuk malam 10 pertama, sudah mulai surut tuh jemaah. Oke, singkat cerita, malam 30 terakhir, loga kita sudah berbanding terbalik. Saudara. Harusnya ketika malam-malam terakhir menjelang akhir Ramadan, harusnya masjid semakin penuh, saudara. Itu logikanya. Kenapa? Di sana adalah malam-malam mustajabah, ada malam-malam ganjil, malam-malam Lailatul Qadar, itikaf di masjid. Doa-doa yang mana Allah menyebarkan ribuan malaikat turun ke bumi melihat hamba Allah sedang berpuasa, yang sedang ibadah, yang bangun tengah malam, yang itikaf, yang tadarus. Tapi kan logikanya sekarang berbanding terbalik. Tadarus dengan tradisi kalah tadarus. Udah deh kalau udah menjelang 30 akhir tuh udah wah palang mumet tuh. Ibu-ibu udah mikirin tanah abang. Mikirin model baju masih ada apa enggak. Bapak-bapak juga sama, mikirin kiriman ke kampung, mikirin travel, mikirin kardus isinya apa, buat mertua berapa, buat ibu orang tua berapa. Itu sudah kepikir semua tuh, udah kita nggak bisa bohong deh. Sehingga porsi ibadah terganggu. Padahal Allah siapkan selama 12 bulan, 1 bulan itu untuk konsentrasi ibadah. Bulan apa? Bulan suci Ramadan. Ini kesempatan, saudara. Kesempatan emas yang luar biasa. God. Tapi masih bercampur tradisi-tradisi kejahilian, sehingga konsentrasi puasa kita terganggu oleh tradisi-tradisi yang selama ini kita pertahankan. Yang intinya harusnya fokus pada ibadah, malam ke-30 buyar semua kita. Kemana fokus kita? Fokus pulang kampung, tiket pesawat, tiket bus, tiket kereta api, kiriman ke kampung, kiriman ke bank, itu pasti. Padahal Allah siapkan malam-malam terakhir adalah malam yang luar biasa, bulan suci Ramadan. Disitulah untuk membina, menambah, mempush ketaatan kita pada Allah. Jadi ciri orang yang rohaninya stabil gitu Pak ya Bu, mentalnya stabil adalah orang yang taatnya selalu bertambah, terus ditambah. Hari ini Ibu sholat duhur, Bu tadi sholat qabliyah duhur nggak? Sholat wudhu nggak? Nggak. Cakep kalau begitu masuk, sholat wudhu 2 rakaat, terus tahiyatul masjid 2 rakaat, qabliyah duhur 2 rakaat, duhurnya 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Itu harus didawamkan setiap hari. Baru grafik ibadah kita naik, ketaatannya bertambah, rohaninya akan semakin tersuntik, termotivasi rohani kita. Kenapa? Karena seiring nambahnya gerak ibadah. Seiring namanya gerak ibadah, maka rohani akan terisi dengan penuh. Ketika penuh, maka terjadi stabilitas rohani. Maka orang semacam ini akan lebih tenang menghadapi situasi segenting apapun. Dia tenang. Kenapa? Selalu Allah, Allah. Wah lagi nggak punya duit, tenang. Ada Allah. Tuh ya Allah banyak masalah. Ya bangun dong tengah malam, ngadu sama Allah. Bu, ngadunya sama Allah.
Kalau suaminya macam-macam, ngadu sama Allah. Udah Pak Ustadz, ngadu lagi sama Allah. Udah 2 kali, ngadu lagi sama Allah. Udah Pak Ustadz, kesel, udah tinggal aja. Cari yang baru. Susah tuh suami. Kesel dah. Ya, ada ketawa. Cari janda sebelah tuh. Yang itu urusan Pak Arifin, jagonya kalau janda tuh. Tanya beliau ya. Kalau nggak tanya Pak Hari dah. Pak Hari tuh koleksi janda banyak banget. Tempatnya ada nanti saya kasih. Itu pembina rohani. Jadi ketaatannya bertambah gitu loh. Terus tambah. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman bisa grafiknya naik dengan taat, bisa turun dengan maksiat. Buat iman kita naik susah, Pak, Bu. Iman biar naik tuh kerja keras. Iman pengen turun, otomatis gampang kok. Iman pengen turun, nggak usah sholat sehari, iman kita udah turun. Tinggal itu sholat 5 waktu, udah turun otomatis. Tapi untuk grafik iman naik, butuh ikhtiar, butuh itikat, butuh kemauan yang keras. Al-iman yajidu bit-ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman bisa grafiknya naik bit-ta'ah dengan ketaatan. Gimana? Ketaatannya ditambah, ibadahnya ditambah. Sholat duhur, begitu habis sholat wudu, sholat wudu 2 rakaat, udah bangun salam, sholat lagi tahiyatul masjid, udah bangun, sholat lagi qobliyah duhur, terus sholat duhur 4 rakaat, tutup dengan ba'di. Subhanallah. Baru ketaatan akan bertambah. Jadi yang kedua, Bu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah rohaninya stabil nih, stabil, kelihatan tenang gitu ya. Enggak neko-neko lah. Orang itu tenang banget sih itu ya. Rahasianya apa sih itu? Ada loh orang itu ada. Pasti Pak Ari, Pak Ripit, Pak Hadi Ali nemuin orang begitu tuh, Ustadz Wawan. Tenang aja bawahnya. Diledek orang, mesem, dihina, cuek. Asik aja gitu loh. Asik banget. Kita jadi kesel juga orang, asik banget sih orang gitu. Ternyata tersimpan sebuah nilai spiritual yang dasar dalam dirinya. Kenapa? Nilai spiritualnya. Jangan anggap remeh, saudara. Sama orang yang kita lihat biasa-biasa aja. Yang ketiga, bersemangat menegakkan kalimat Islam. Ciri orang spiritual semangat, udah levelnya agak tinggi, bersemangat menegakkan Islam. Dia nggak rela kalau Islam itu dihina, nggak rela kitab sucinya dibakar, nggak rela nabinya dicaci maki, nggak rela agamanya dipecah belah, pasti nggak rela. Selalu ingin jadi front terdepan, dia maju. Bukan front membela Islam. Front terdepan. Ya, selalu ingin maju ke depan. Ketika agamanya dihina, dia terusik. Nabinya dihina, terusik. Quran dibakar, terusik. Kan ada orang Islam yang cuek. Nabinya dihina, dibiarin aja tergak walat hina Nabi. Qurannya dibakar, biarin tergak walat sama Allah dia. Gak ada rasa termotivasi untuk membela agama Allah. Ya Allah sih gak perlu dibela. Saya punya buku tuh, karangan Gus Dur, Tuhan tidak perlu dibela. Kalau Bapak baca juga berkali-kali, pasti logikanya akan berbanding terbalik sama pikiran Gus Dur. Karena beliau tuh sudah high class, berpikir udah tingkat tinggi. Kita ini masih di bawah. Saya baca begitu, berulang-ulang saya baca. Tuhan tidak perlu dibela. Padahal kita sering kalau ceramah, siapa membela agama Allah, bahkan akan Allah bela gitu ya. Siapa yang maka belalah agama Allah. Ngapain bela Allah, kata Gus Dur? Tuhan tidak perlu dibela. Kita yang berupa pembelaan Allah sebetulnya. Kan begitu. Nah itu harus dipahami secara mendalam. Ya harus menggunakan terobosan ilmu tasawuf. Kalau nggak begitu ya kita nggak nyambung. Ngapain Tuhan dibela? Kurang ajar Tuhan nggak dibela. Ya. Kemudian yang keempat, selalu menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Pakai prinsip ilmu lebah. Ada surat An-Nahl, lebah. Surat An-Naml, semut. Ada lebah, Pak. Allah masukkan surat An-Nahl, lebah. Lebah tawon, madu. Loh, apa makna filosofinya? Lebah itu satu, kalau dia makan, itu yang manis, yang bagus, nektar, madu. Ketika keluar dari pantatnya pun, ya madu. Makannya bagus, keluarnya bagus. Nah, orang sudah rohaninya bagus, yang dimakannya baik, halal atau thayyiban, ucapannya juga nggak pernah nyakitin orang. Itu loh. Ini prinsip lebah. Yang dia makan yang bagus. Ngomongnya pun bagus, enak gitu. Nggak pernah nyakitin orang. Kan ada di antara kita ya, maaf. Ibadah ya ibadah. Kalau ngomong kadang ngejeblak, nyelekit. Nggak mikir tuh, temen ngomongnya sakit apa enggak gitu kan. Kalau sesama muslim kan nggak boleh. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dahu.
Orang mukmin satu dengan orang mukmin lain ibarat sebuah bangunan. Ya sudah ba'dahu ba'da. Yang satu lain saling menguatkan. Kalau sekelompok itu rapuh, ya rapuh umat Islam. Apalagi prinsip lebah yang kedua. Lebah itu kalau hinggap di ranting, celek. Nggak pernah ada ranting yang patah, Bapak Ibu. Nggak pernah tuh. Lebah mencok di ranting, celek. Patah. Nggak pernah. Itu sudah sunatullah. Sudah begitu Allah ikan lebah. Karena sebagai contoh. Nah, kita orang Islam, diam dimanapun, kerja dimanapun, di posisi apapun, dimanapun, jadilah orang yang bermanfaat. Nggak pernah nyakiti orang. Posisi kamu pindah sekarang di sini. Di posisi berikutnya, dia bersemangat, tetap menyemangati teman-temannya. Besok kamu pindah ke posisi B, tetap di posisi apapun, dia bersyukur. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah kepo, nggak pernah neko-neko, nggak pernah sikut-sikut kanan, nggak pernah omong kiri omong kanan, fitnah kiri fitnah kanan, tebar kiri tebar kanan, fitnah, nggak pernah. Karena apa? Hidupnya sudah tertata spiritualnya dengan apa? Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali tidak terlalu panjang, yang penting kita faham dan kita meresapi apa yang saya sampaikan yang benar dari Allah, bukan dari saya. Yang buruk, yang jelek, yang jahat itulah saya. Tapi yang sampaikan adalah menyambung ya, para alim ulama, Rasulullah kita sampaikan. Mudah-mudahan walaupun agak sulit, membina rohani itu agak sulit. Sholat tuh males. Kalau lagi enak banyak duit, sholat. Kalau lagi nggak duit, biasa gitu ya. Males gua, sholat males. Gua sholat nggak kaya, males gua. Gitu. Biasanya begitu. Selalu mengkait-kait. Nah inilah pentingnya pembinaan, pentingnya menguatkan nilai rohani kita agar kita menjadi posisi orang yang selalu bersyukur di mana kita berada, orang yang legowo, orang yang selalu ingin membela kebenaran, orang yang selalu tampil dalam kehidupan, tidak merugikan orang lain dimanapun kita berada. Inilah ciri-ciri orang yang sudah rohaninya, mentalitasnya, spiritualnya sudah terbina dan tertata dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita hari ini, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asupan gizi buat jasad kita bisa kita ukur, bisa kita catat. Menunya Senin telur ceplok, telur dadar, sayur asem, sambal. Nanti Selasa daging empal apa gitu ya. Pokoknya udah beres lah urusan menu untuk jasad. Yang repot bagaimana ke menu untuk rohani kita? Gitu kan? Apa tuh? Apakah besoknya menu rohani? Loh kenapa tidak bisa? Bisa ditata. Yang pertama, perbaiki sholat kita dulu. Karena sholat merupakan standar kompetensi umat Islam di sholatnya. Kalau ingin melihat seorang muslim yang baik, lihat sholatnya, itu lupa. Jadi pembinaan rohani itu puncaknya ada pada sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj orang mukmin. Sholat diperbaiki. Wudhu kita diperbaiki. Kita kalau sholat sampai buru-buru selesai, Bu. Terawih cari imam yang patas, cepat dan terbatas. Wow, demen banget kita. Besok ganti itu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Besok pindah. Ini bukti betapa kita terlalu tergopoh-gopoh. Kita ingin rohani kita tertata dengan baik, tapi kita disuguhkan sebuah kesabaran. Kita nggak sabar. Masa imam terawih biasa cepat, nemu imam yang agak lambat, udah keki jiwanya. Kesel gua, imamnya. Padahal kan sholat. Padahal kan ibadah. Apa beda cepat dengan lambat? Yang cepat ya monggo, yang lambat ya monggo, yang slow motion ya monggo. Silahkan aja. Ini jiwa kita, Pak. Terkadang untuk menata rohani, nafsu kita nih yang sih belum berperan dengan baik. Nafsu lawamahnya itu loh. Nafsu jahatnya itu. Bukan nafsu mutmainnahnya. Jadi bagaimana menunya Ustaz? Awali dari sholat kita. Dari sholat kita, Pak. Tertib apa enggak? Tepat waktu apa tidak? Dikerjakan enggak sunnah-sunnahnya? Hayatnya, abadnya, sunnah, macam-macam banyak.
Dari situ dulu. Kalau sudah sholatnya tertata dengan baik, sholat kita nih udah bagus, tahajudnya bagus, duhanya bagus, habis dari maghrib ke isya nggak pernah bergeser pantat, dia duduk, sambung dengan waqiah, dengan zikir, dengan sholawat, sampai bangun lagi isya. Syukur kalau hari Minggu libur, Bapak sholat subuh, habis sholat subuh berzikir, sampai waktu syuruk, sambung, jangan kemana-mana, jangan geser, zikir, ngaji, sambung ke duha, duha, jam 7 ke atas, dari mulai jam 4, jam 5, jam 7, silakan bisa. Jadi sholat fajar, qablal subuh, kemudian syuruk, waktu subuh, waktu duha. Dari situ berangkatnya, Pak. Dari penataan sholat. Karena sholat merupakan gambaran utuh dari tatanan spiritual seorang muslim. Kalau sholat tertata dengan baik sholatnya, insya Allah ibadah yang lain pasti ikut. Nah, kata Allah, sholat adalah yang pertama dihisab oleh Allah. Bila sholatnya baik, seluruh amal ibadah baik. Kalau sholatnya rusak, seluruh tatanan ibadah kita rusak. Kalau ibadah kita ingin baik, rohani ingin baik, perbaiki sholat kita. Terima kasih. Sholatnya. Yuk, di belakang ada. Silakan, Pak. Sabar Pak Rifin ya. Ya, sholatnya pelan-pelan. Tolong dibantu pertanyaan ini sebelah. Tolong bantu pertanyaan tadi, saya kurang jelas. Speakernya kurang ya. Langsung pertanyaan aja tadi. Seperti apa sih sunatan sholat dan sempurna sholat wajib maupun sunat gitu ya. Sesuai dengan ya. Ustadz, seperti apa sih sholat yang sempurna itu tuntunannya? Sholat sunnah ke sholat wajib. Yang sempurna itu seperti apa gitu? Ya. Kalau sholat yang sempurna ditinjau dari kajian fikih dari sisi gerakan ya, tentunya akan sangat berbeda. Kan ada orang yang sholat dari gerakan saya kita kadang-kadang ribut, Allahu Akbar, ada yang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang begini. Nah biasanya kita melihat gerakan sholat saja, begitu salah tuh sholat begini. Semua ada latar belakangnya, semua ada babus wurudul hadisnya, semua ada asbabnya. Nah, sholat yang sempurna itu seperti apa? Ada tuntunannya, Pak. Pertama, biasakan sholat masuk awal waktu. Sebisa mungkin, Pak. Bila Allahu Akbar, datang. Tinggalkan semua jual beli. Tinggalkan semua urusan dunia. Kalau ingin sholatnya sempurna. Kita kan ingin sempurna. Allahu Akbar. Adalah, duhur masih panjang. Ntar jam 2, pentokinnya 2:30. Dari situ saja kita udah merusak sholat. Yang kedua, sholat yang sempurna, belajarlah sholat dengan cara yang khusyuk. Khusyuk ini susah, Pak. Saya belum bisa sholat khusyuk. Allahu Akbar. Wah, piur main dengan kemana-mana pikiran lumayan. Nggak bisa. Jadi untuk sholat yang sempurna itu, sesempurna mungkin, memang sulit. Tapi kalau kita mau belajar sesuai tuntunan syariat, insya Allah bisa. Bisa. Tapi tadi harus mulai. Harus berani meninggalkan hal-hal yang berisiko. Contoh, Allahu Akbar. Waduh, lagi disuruh bos nih, gimana nih? Mana tanggung kerjaan? Berani nggak kita tinggalkan? Nah, disinilah pertaruhan antara karir dengan akhirat. Kita kadang-kadang lebih takut kepada bos ketimbang sama Allah. Maha pemilik bos. Kalau bos kita milik Allah. Kita lebih takut kerjaan ketimbang kita takut kepada Allah. Makanya belum lama ada protes, orang tidak boleh sholat Jumat. Nah disitu kan pertarungan sholat. Dia ingin sholat Jumat tapi nggak boleh. Maka pertarungan antara akidah dengan dunia. Berani nggak dia meninggalkan kerjaan demi akhirat? Atau sebaliknya, dia tinggalkan akhirat demi dunia pekerjaan. Repot. Banyak pertaruhan kalau kita ingin sholat itu sempurna. Maka tadi, tata dulu rohaninya. Awali sholat 5 waktu dulu deh. Sholatnya 5 waktu, awali dulu. Jangan bolong-bolong gitu loh saya. Waktunya duhur, waktunya asar, udah. Laksanakan saja dulu, insya Allah. Nanti Bapak akan menemukan ya sholat yang tertata dengan rapi dan baik. Insya Allah, Pak. Dengan Pak siapa tadi? Ya, tadi. Insya Allah, Pak. Ya, awali dari sholat yang 5 waktu. Insya Allah ketemu nanti pelan-pelan.
Doa ya. Terima kasih. Masih ada? Kalau nggak ada kita tutup. Pak Hari? Nggak ada. Cukup ya. Baik, Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita hari ini akan menambah wawasan kita, menambah motivasi kita, menambah ghirah semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bakal menghadap Allah adalah takwa. Maka takwalah yang terbaik. Maka berbuatlah yang terbaik dalam situasi dan kondisi apapun. Karena takwa akan menjadi bekal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.